Saudara, bukan hanya sangat bodoh, tetapi celaka kalau orang tidak mau berurusan dengan Tuhan secara benar atau dengan benar. Bukan hanya bodoh, tetapi celaka, saudaraku. Tetapi kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan manusia, sedikit sekali orang yang benar-benar mau berurusan dengan Tuhan. Saudara ke gereja hari ini, belum tentu saudara sungguh-sungguh mau berurusan dengan Tuhan. Saudara memang mau berurusan dengan Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh atau kurang bersungguh-sungguh. Padahal kalau seseorang berurusan dengan Tuhan itu tidak bisa. Memang tidak boleh tidak sungguh-sungguh. Tidak boleh kurang bersungguh-sungguh. Untuk yang lain saudara bisa setengah-setengah. Untuk yang lain bisa ala kadarnya. Untuk yang lain bisa menjadi sambilan. Tetapi kalau urusan dengan Tuhan tidak bisa. Tidak boleh sambilan. Tidak boleh setengah-setengah. Itulah sebabnya tadi saya katakan kenyataannya sedikit orang yang benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar serius berurusan dengan Allah. Tuhan semesta alam, Allah kita, yang kita panggil Bapa. Dia Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah dan Bapa kita, saudara. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang memelihara kehidupan. Yang mengatur tatanan. Satu detik Allah meninggalkan dunia atau jagat ini. Chaos, kacau, saudara. Allah tetap topang. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, Ia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dialah yang mestinya menjadi segalanya bagi kita. Artinya, saudaraku, apapun masalah kita, problem kita, apapun keadaan kita, bisa kita lewati kalau kita bersama Tuhan. Hidup ini tidak mungkin tidak bermasalah. Hidup ini tidak mungkin tidak bermasalah. Tetapi sebesar apapun masalah yang kita hadapi, saudara, Tuhan lebih besar. Dialah yang mempunyai kuasa, juga kemuliaan dan kerajaan kekal selama-lamanya. Apapun keadaan kita, saudara, bagaimanapun keadaan kita, kita pasti bisa melewati. Kalau kita berjalan bersama Tuhan. Orang ke gereja belum tentu berjalan dengan Tuhan. Orang bisa beragama Kristen, berjalan dalam hidup ini dengan beragama Kristen, tapi tidak berjalan dengan Tuhan. Orang bisa menjadi aktivis gereja, bahkan bisa menjadi pendeta, tapi belum tentu berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu artinya setiap saat hidup di hadirat Allah, hidup di hadapan Allah. Dan kita harus terus menghayati, membawa diri pada perenungan setiap saat bahwa kita ada di hadapan Allah. Bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dan Dia maha hadir.
Dimanapun kita berada, Allah hadir. Bukan hanya pada waktu kita berdoa, kita berusaha menghayati Allah itu ada. Bukan hanya pada waktu kita di gereja, kita tercengkerami oleh suasana, atmosfer gereja, bahwa Allah ada. Tetapi juga ketika kita keluar dari gereja, kita di kendaraan, kita di rumah, ketika kita makan di restoran, selalu di dalam penghayatan kita ada di hadapan Allah. Bagaimana hal itu bisa kita miliki? Tentu penghayatan, kesadaran bahwa Allah hadir di mana kita ada, terus kita suarakan di dalam diri kita sendiri. Kita bisa bicara kepada diri kita sendiri. Allah hidup. Allah hadir. Allah di sini. Allah hidup. Allah hadir. Allah ada di sini. Yang kedua, saudaraku, kalau Allah hadir, Allah bukan seperti satu benda atau sosok yang tidak berperasaan. Allah adalah Allah yang berpribadi, artinya memiliki perasaan. Karena Allah memiliki perasaan, saudaraku, maka kita harus menjaga perasaannya. Kita harus memperhitungkan apa yang kita lakukan ini menyenangkan Dia atau tidak. Irama itu harus kita miliki sampai akhirnya kita tidak perlu memerintahkan saraf jiwa kita untuk menghayati Allah itu hadir. Tanpa memberikan perintah agar kita menjaga perasaan Allah. Dengan sendirinya kita sudah terkondisi, jiwa kita terkondisi untuk menghayati bahwa Allah itu maha hadir. Allah berserta, Allah ada di mana kita ada dan kita selalu menjaga perasaannya. Ya. Saya pernah menyinggung kalau seorang pegawai, asisten rumah tangga misalnya, yang bersih-bersih di rumah kita, ya saudara, beberes, itu kalau ada majikan, dia lebih berhati-hati. Dia bersikap hati-hati. Kalau tidak ada majikan, apalagi majikannya keluar negeri, tidak ada CCTV, CCTV ada tapi rusak, tidak ada yang kontrol, dia bisa suka-suka sendiri. Ya, sekarang ada CCTV, saudara. Ya. Kita mau beri uang di satu tempat, nih ya buat kamu. Oh nggak boleh Pak di sini. Oh enggak, ini tidak ada kerugiannya perusahaan ini. Saya cuma punya niat aja nih buat makan siang nanti dengan teman-temanmu 4-5 orang ini. Oh Pak, ada CCTV di situ. Oh. Saya kantongin lagi, tapi pakai cara lain. Saya pasti tetap memberikan dengan cara lain, tanpa melanggar hukum. Ini untuk makan siang kamu nanti ya. 1, 2, 3, 4 orang atau 4 orang atau 5 orang di situ ya. Ini bukan menyuap, kamu sudah lakukan pekerjaan yang baik dan saya sudah jadi customer yang baik di sini. Saya sudah menguntungkan perusahaan sini, tapi sekarang saya mau memberi untuk kamu. Ini beberapa, satu pria dan beberapa wanita. Aku juga punya anak perempuan ya, gitu. Sering kita bayangkan kalau anak kita kerja di sini, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau lakukan, ya kan? Begitu, saudara-saudara. Ya. CCTV Pak, Anda pernah nggak kepikir ada CCTV Tuhan yang tidak pernah mati?
CCTV di rumah bisa dirusak. Rusak Pak, disambar petir. Wah, kabel-kabelnya digigit tikus Pak. Padahal yang gigit manusia pakai tang. Kalau CCTV ada candid camera. Hati-hati loh, orang kan suka pulpen aja bisa jadi candid camera. Handphone juga. Saya tuh pernah loh di candid camera sama orang. Mungkin dia kenal saya, ini pendeta nih. Terus dia tangannya begini. Diarahkan. Saya ingat saya begitu ya. Ya enggak apa-apa, kita kan enggak ada masalah. Cuma kenapa sih enggak terus terang ya? Toh dia enggak, saya minta bayaran, memang bintang film. Dia bisa, Pak Erasnya. Ya. Saya boleh nggak kamera Bapak? Oh boleh. Saya nggak mungkin bilang begini, Pane Piro. Candid camera. Jadi kamera yang tersembunyi. Sekarang di mana-mana ada, saudara. Di jalan ada ya. Lampu merah, surat tabrak. Apalagi di luar negeri. Waduh. Ada kecelakaan dalam waktu singkat. Wing. Lu kok tahu ya? Semua dikontrol, dimonitor. Seluruh kota. Coba bayangkan saudara. Kontrol seluruh kota. Mata Tuhan lebih hebat dari CCTV. Amin. Dia bisa meneropong bukan saja apa yang kelihatan, yang tidak kelihatan pun dia bisa teropong. Nah, di sini kita mengaktifkan iman kita. Kita tumbuhkan iman kita dengan menghayati kehadiran Tuhan. Jangan lupa ya nanti, saudara pulang dari sini, saudara masuk kendaraan atau naik kendaraan umum, saudara pergi ke rumah makan, ingat Tuhan ada di mana aku ada. Dia beserta. Ada kamera Tuhan yang tidak pernah rusak. Dia bisa melihat bukan hanya apa yang kulakukan, tetapi juga apa yang ada di hati dan batinku. Ingat itu. Lalu kita berpikir, jangan sampai yang kulakukan ini menyakiti dia. Saya bisa ngomong ini karena saya telah diubah Tuhan banyak, saudara. Dulu mana saya mikir begitu. Kalau di gereja ya pakai jas pendeta. Begitu keluar dari gereja, masuk rumah makan, udah. Kita tidak merasa Tuhan beserta kita. Coba kita kurang dilayani. Wah, keangkuhan, kesombongan kita muncul. Karena pembeli adalah raja. Kita panggil pelayan restoran, Mbak, ini lama banget sih. Sombong. Jasnya kita taruh dulu di kursi, dasi dibuka, duduk. Mana menunya? Kok nggak profesional sih? Aduh, sombong bener saudaraku. Biasa begitu. Mbak, tadi saya pesen ayam goreng kering loh, kok nggak muncul-muncul? Ini sudah semua keluar, udah hampir habis. Apalagi dikejar-kejar tuh ayam. Bapak Ibu ya, saya sudah pernah melihat satu kejadian, tapi saya sendiri nggak kapok. Bukan, tidak langsung, tapi ini benar. Ini benar ini. Aduh, kalau yang langsung juga saya lihat sendiri, saudara. Pendeta, hamba-hamba Tuhan, tidak dilayani. Ini di mata saya sendiri, ngamuk. Kan ada ini, apa namanya, meja, dulu di meja bulat. Udah ada gelas-gelasnya, ada yang gelas kayak bangau itu ya,
leher panjang gitu ya untuk minum wine. Berapa itu ya, 68 atau berapa. Kita nggak dilayani dengan baik, dikasih makannya kurang baik. Ini apaan? Bisa tahu, ini taplaknya itu diginiin. Puas, perang, buang, pecah. Di luar negeri loh ini. Wah, saya kan termasuk masih muda waktu itu. Ini beberapa orang kaya. Saya kaya masalah. Yang lain kaya. Perang. Saya diem. Ayo, keluar. Tapi waktu itu saya masih punya integritas. Walaupun saya dibayari diajak untuk main gitar, ngikutin mereka. Saya masih muda kayak kamu itu, Dan. Kayak kamu, Den. Nah, saya bawa. Tapi tetap saya lihat situasi itu, saya nggak bangun, saya diem, saya bengong. Itu restoran besar, saudara. 80% sampai 90%. Enggak saya karang, bener. Jadi waktu perang orang lihat semua, mereka berdiri. Saya sendiri saya bengong gini. Saya masih muda. Saya culun gitu. Ini orang kaya. Setelah teduh semua baru saya berdiri. Kok sombong ya? Padahal, kita pergi itu pun dalam persekutuan doa. Doa di sini, doa di situ, gitu loh. Bingung loh saya. Satu lagi. Ini pendeta. Makan. Tidak dilayani dengan, bukan tidak dilayani, lambat. Sebelah sudah dilayani, kini belum. Apa ini yang dilakukan? Keluar. Udah pesen. Ayo keluar. Keluar semua. Buruk. Mesti nanya dulu kayak, Mbak ini kok belum datang ke apa? Mungkin ya ada pesanan yang harus perlu waktu pencairan apalah. Keluar. Pendeta. Saya udah lihat kejadian-kejadian seperti itu. Tapi saya sendiri tidak separah itu, tapi ada tetap sombongnya. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ini kan saya dulu, saudara. Seperti Tuhan tidak ada. Aduh, saudara. Kalau kita diribut sama orang, kita mau nunjukin kita kuat, kita berani, punya relasi pejabat. Jahat loh. Hati kita jahat loh. Saudara, jaga perasaan Tuhan. Asik sekali, saudara. Asik sekali. Karena Tuhan hadir, Tuhan memiliki perasaan. Pikirkan perasaannya. Jaga perasaan Tuhan. Kita sudah terbiasa menjaga perasaan kita. Kita tidak mau tersinggung, nggak mau dirugikan ya. Sekarang kita sudah mesti belajar menjaga perasaan Tuhan. Karena Allah memiliki pikiran, pasti Dia punya rencana. Apa yang terjadi dalam hidup kita, di mana kita berada, Allah pasti mengingini kita melakukan sesuatu di tempat itu. Ini terkait dengan perasaannya memang. Pasti Allah mengendaki kita melakukan sesuatu. Tidak mungkin kebetulan, pasti ada maksud Tuhan mengapa kita ada di situ. Kita ketemu siapa? Kita harus buat apa untuk orang di sekitar itu? Pasti. Amin, saudara? Pasti. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Walaupun itu perkara kecil, pasti ada sesuatu yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, saudaraku. Saudara, Allah itu hidup. Allah itu hadir. Harus kita alami. Hidup akan bisa kita lewati apapun yang terjadi. Bagaimanapun keadaan kita, kita pasti bisa melewatinya. Saudara. Nah, disinilah kita belajar menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya
kita mengharapkan kehadiran Tuhan di dalam segala persoalan kita, pasti berakhir baik. Oleh sebab itu saudara, untuk supaya kita bisa menghayati kehadiran Allah dengan lebih baik, lebih kuat, bisa menjaga perasaan Allah lebih baik, lebih kuat, sungguh-sungguh mau mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di situasi-situasi tertentu di mana kita berada. Untuk mengaktifkan ini, kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Biarlah ini menjadi budaya kita, tradisi kita, kebiasaan kita, habit kita, doa. Saya sudah mengajak saudara berdoa tiap hari jam 5. Kamis ini pelayanan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Frankie Chong. Beliau juga pembicara yang menyampaikan hati Tuhan. Seorang pengajar yang baik. Anda jangan tidak hadir. Dulu masih pandemi yang kurvanya tinggi, masih banyak orang sakit, baiknya di rumah. Tapi sekarang sudah kurvanya rendah. Usahakan online, on-site bukan online. Usahakan tidak online, maksud saya on-site. Amin. Apa? Apa? Hadir. Apa? Ulangi, hadir. Kita mau hadir. Amin. Tapi minggu berikutnya tanggal 13 ya, saya akan mengajak saudara berdoa di sini. Saya akan menyampaikan firman 30 menit juga, mungkin kira-kira, lalu selebihnya saya mau berdoa. Ya, jadi suara kebenaran Alkitab akan banyak saya isi doa ya. Karena saya mau mengajak saudara berdoa. Bertemu Tuhan itu luar biasa. Orang bisa duduk mendengarkan khotbah, bisa belajar Alkitab berjam-jam, doa 30 menit belum tentu sanggup. Tapi kalau orang sudah menemukan perjumpaan dengan Allah, sudah connect dengan Tuhan, setengah jam itu singkat sekali. Setengah jam itu singkat sekali. Saya sering kelelahan, keletihan, ngantuk, tapi program saya hari itu, siang itu saya harus berdoa. Saya punya pilihan untuk tidur. Toh nggak ada orang tahu saya tidur atau tidak. Toh saya belum bilang bahwa saya akan berdoa, cuman di hati. Tapi Tuhan baca. Biar ngantuk-ngantuk saya doa. Ngantuk-ngantuk tetap dulu diam di kaki Tuhan. Saya berdoa. Saya paksakan. Pada waktu saya tidak ingin berdoa, justru saya lawan. Jadi jangan karena mau baca Alkitab kita baca, pas nggak pengen nggak baca, salah loh. Waktu tidak ingin baca Alkitab, justru kita baca Alkitab. Anda rasa nggak sering tidak ingin olahraga? Justru waktu tidak ingin kita lawan itu, justru kita olahraga. Sampai jadi kebiasaan. Sama dengan berdoa. Saat kita tidak ingin berdoa, justru kita berdoa. Sebenarnya menantikan Tuhan itu mengharapkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tentu hadirnya itu ya bukan hanya waktu kita punya masalah. Waktu tidak punya masalah Tuhan juga tolong kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Saya sudah membaca Alkitab soal menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak dipermalukan. Jadi kita harus menjadi manusia yang menantikan Tuhan. Di situ kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan begini di Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Yang takut akan Tuhan itu orang yang menghayati Allah hadir di mana-mana. Hati-hati. Orang yang meyakini ada kamera Tuhan. Hati-hati. Yang mau mengerti apa yang kau kehendaki Tuhan,
mengapa aku ada di sini. Dan untuk itu saya beritahu tadi, punya jam doa, ketemu Tuhan, menantikan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ditanya orang, Pak, itulah maksudnya apa sih, Pak? Ini sebenarnya kalimat bukan buatan saya, itu di ayat-ayat kitab. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi itu kalimat di ayat Alkitab, Bu. Maksudnya pengawal dari pagi dari malam tidak tidur sampai pagi. Capek, lelah. Cepat ya matahari terbit dia pulang, beristirahat. Lelah kan hidup ini? Lelah. Hidup ini melelahkan, saudara. Nggak mungkin nggak lelah. Nggak mungkin. Kalau seorang hamba Tuhan ya mikirin pekerjaan Tuhan itu lelah. Hari Jumat saya sebelum berdoa saya bengong gitu. Pak Gun tanya, capek ya Pak? Enggak. Kok Bapak kayak susah gini? Aku susah nggak mikirin capek. Aku mikirin pekerjaan Tuhan. Kok berat bener ya hidup ini? Kalau saya sudah nggak punya masalah pribadi dalam arti, kalau saya nggak khotbah, nggak jadi pendeta, saya sudah punya aset hidup, makan cukup, mau ngapain? Nggak jadi gembala Pak, saya terima undangan saja lalu kita hidup dari amplop, dari PK cukup. Tapi kalau Tuhan taruh saya jadi gembala, termasuk di sini, mikir. Capek hidup ini Pak. Tapi sukacita Tuhan lebih dari letih kita. Amin. Amin, bro. Maksudnya lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Saudara tidak akan dipermalukan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada kalimat bagus yang Tuhan taruh di hati saya. Ketika matamu tertuju kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadamu. Ketika matamu tertuju kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadamu. Kalau kita menghayati Tuhan itu ada, hadir, kita jaga perasaan Tuhan, kita berusaha untuk mengerti apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan, itu mata kita tertuju. Mata kita tertuju kepada Tuhan bukan berarti tiap kali kita berdoa terus ke atas, bukan. Tapi sikap hidup yang tadi saya tunjukkan kepada saudara. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Lalu jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Karena Tuhan hati kita bersuka cita, sebab namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kita punya persoalan, apapun persoalan kita, bagaimanapun keadaan kita bisa melewati bersama Tuhan. 20-30 tahun yang lalu, 15 tahun, 5 tahun yang lalu, kita punya masalah. Bisa dilewati? Bisa. Ke depan juga bisa, Pak. Memang kadang-kadang Tuhan seperti meninggalkan kita. Apalagi waktu kita di dalam keadaan yang kita tidak suka. Kenapa begini? Tapi Tuhan pasti akan membuat kita bisa melewatinya dan membuktikan kasih setia Tuhan. Waktu saya jalan tadi ya ke belakang itu, saya lihat saudara, lalu saya balik. Saya kepikir satu hal, muncul di benak saya. Apa sih sulitnya hidup ini kalau kita berjalan dengan Tuhan?
Apa sih sulitnya hidup ini kalau kita berjalan dengan Tuhan? Kita seperti berjalan di pinggir jurang dan mau jatuh-jatuh. Tapi kalau Tuhan beserta kita, nggak mungkin kita jatuh. Saya lebih tua dari sebagian saudara, tapi ada yang lebih tua dari saya. Tapi sebagian besar lebih muda dari saya. Saya sudah melewati tahun-tahun panjang. Saya sudah membuktikan Allah yang saya sembah, Elohim Yahweh, itu setia. Jangan takut, bisa dilewati. Bisa kok. Yang kondisinya begitu rumit, bisa juga, bisa juga. Amin. Dan terutama nanti kita akan dibawa ke langit baru, bumi baru. Amin, bro. Ya. Amin, Bu, Pak. Jangan tinggalkan Tuhan. Ini banyak anak-anak muda juga, ya nak. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan. Manusia sombong meninggalkan Tuhan. Suatu hari dia akan bodoh. Celaka itu, bodoh. Bukan hanya bodoh, tapi celaka. Makanya Bapak Ibu, ya semua saudara, mari kita berurusan dengan Tuhan. Bukan hanya ke gereja, tapi menghayati Tuhan itu ada. Menjaga perasaannya. Mau mengerti apa yang dia kehendaki untuk dilakukan. Supaya kita bisa melakukan dengan baik. Saudara mesti punya waktu duduk, diam, berdoa. Waktu Anda duduk, diam, berdoa, saudaraku, percayalah, Tuhan menyediakan berkat. Tuhan mengirimkan malaikat untuk menjagaimu. Allah menyembuhkan sakitmu. Allah menghalangi rencana-rencana jahat orang atasmu. Waktu engkau duduk diam, Tuhan menyediakan berkatnya. Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dan saya mengajak kita berurusan dengan dia dengan benar. Jadi hari Kamis ini, ya di GSKI Gajah Mada, akan dilayani oleh Bapak Frankie Chong. Saudara datanglah kemari. Tidak usah pergi jauh-jauh, di sini saja. Ya. Lalu hari Kamis berikut kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan saja saudara berdoa. Saudara rasakan kehadiran Tuhan itu. Oke? Inilah pesan Tuhan untuk saudara hari ini. Amin.